Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Silviani Cahya Serang, biasa dipanggil Silvi. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Saltini Marsyani Sanut, bisa dipanggil Elsa. Perkenalkan, nama saya Martina Delia Yesinti Putri Sorak, bisa dipanggil Licin. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Kirana, jadi bisa dipanggil Anor. Perkenalkan, nama saya Renaldus Arjan, bisa dipanggil Grayan. Perkenalkan, nama saya Thomas Sugio Pranoto Wijaya, saya biasa dipanggil Gio. Masa Orde Baru dikenal sebagai masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru itu sangat menarik untuk diulas. Masa Orde Baru dikenal sebagai masa kepemimpinan dari Presiden Soeharto. Masa Orde Baru berlangsung sangat lama, yaitu selama 32 tahun. Presiden Soeharto menganut sistem otoriter sehingga pada masa Orde Baru terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan dan juga kontroversial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, bagian yang pertama yang saya akan jelas yaitu kabinetnya. Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968 sampai Pembangunan 7 pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, pada Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7 itu di bawah pemerintahan Soeharto yang menjabat sebagai presiden. Nah, program kabinet atau pembangunan disebut sebagai Pancakrida yang berisi stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan repilita, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, contoh Pancakrida yang saya ambil yaitu di Pembangunan 1. Nah, di Pembangunan 1 Pancakridanya berisi yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan rencana, melaksanakan pemilihan umum, dan yang terakhir itu menyempurnakan aparatur negara. Baik, yang kedua yaitu pembatasan hak-hak politik. Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia itu dibatasi. Jadi hanya 3 partai politik yang diizinkan oleh Soeharto. Yang pertama yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Nah, pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat membiayai penerbitan pers, pegawai negeri, dan ABRI harus mendukung partai penguasa. Nah, di sini pada zaman pemerintahan Soeharto, partai penguasanya itu Golkar. Jadi seluruh masyarakat itu didorong harus mendukung partai Golkar. Yang ketiga yaitu pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Secara formal, kekuasaan negara itu dibagi ke berbagai lembaga negara, yaitu MPR, DPR, MK, MA, dan lain-lain. Nah, namun dalam praktiknya, presiden yang mengendalikan lembaga-lembaga tersebut. Jadi, walaupun kekuasaan tertinggi pada saat itu di bawah ini lembaga-lembaga negara yaitu DPR, MPR, MA, dan lain-lain, tetapi hal tersebut di bawah pimpinan Soeharto. Baik, yang terakhir yaitu KKN. Seperti yang kita ketahui, KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau korupsi yaitu menggerogoti atau memakan keuangan negara. Kalau kolusi yaitu merusak tatanan hukum. Kalau nepotisme itu memberikan perlakuan istimewa terhadap orang tertentu atau orang terdekat. Ya baik, untuk masa sekarang dari segi kabinet. Oke, di sini ada nama kabinet yang pertama itu Reformasi Pembangunan dengan masa kerja 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 di bawah pimpinan kabinet B.J. Habibie. Lalu yang kedua nama kabinetnya Persatuan Nasional dengan masa kerja 26 Oktober 1959 sampai 9 Agustus 2001 di bawah pimpinan kabinet Abdurrahman Wahid. Lalu yang ketiga nama kabinetnya itu Gotong Royong dengan masa kerja 9 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004 di bawah pimpinan Megawati Soekarno Putri. Lalu nama kabinet yang keempat yaitu Indonesia Bersatu dengan masa kerja 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009 di bawah masa pimpinan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu nama kabinet yang kelima adalah Indonesia Bersatu 2 dengan masa kerja 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014 di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu yang terakhir nama kabinet kerja dari tanggal 27 Oktober sampai sekarang dengan di bawah pimpinan kabinet Joko Widodo. Lalu untuk perbandingannya itu Orde Baru dan masa sekarang. Yang pertama dari kebebasan berpolitik. Yang pertama ada kemerdekaan pers. Lalu yang kedua ada kemerdekaan membentuk partai politik. Lalu yang ketiga ada terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dan yang keempat adanya otonomi daerah.
Di sini saya akan memberikan kritikan dari kelompok kami berkaitan dengan masa pemerintahan Orde Baru. Jadi kita tahu masa Orde Baru itu menganut sistem pemerintahan yang otoriter, di mana di sini itu terjadi banyak sekali penyimpangan, di antaranya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menurunnya kualitas birokrasi, hak politik yang dibatasi, pembatasan kebebasan pers, dan pembangunan yang tidak merata. Lalu kita lihat juga pada masa Orde Baru ini banyak sekali terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan. Salah satunya itu tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini itu membuat kepercayaan masyarakat itu turun kepada pemerintah, yang membuat kualitas pemerintahan negara itu menjadi menurun. Di mana kita juga melihat pada masa Orde Baru ini, yang diuntungkan itu hanya orang-orang tertentu, seperti orang-orang kaya, konglomerat, dan orang-orang yang menjalin hubungan itu dekat dengan presiden pada saat itu. Lalu kita juga tahu pada masa pemerintahan Orde Baru ini terjadi banyak sekali krisis, di antaranya krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Lalu akibat banyak sekali ketidaktanggungjawabannya presiden itu, maka masyarakat itu ingin Soeharto itu mengundurkan diri dari jabatannya. Di sini itu dilihat dari tragedi Trisakti tahun 1998. Di sini kita bisa melihat bahwa peran aparat negara itu bukannya malah mengayomi masyarakat, tetapi mereka justru menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Dari kelompok kami, yaitu yang dibuat untuk menjamin pelaksanaan dan hak-hak dasar warga negara, serta kewajiban itu jangan sampai disalahgunakan dalam kewajiban bela negara. Sehingga apabila disalahgunakan, maka dalam pelaksanaan pemerintahan itu dibuat untuk melayani dan melegitimasi, yaitu yang dibuat untuk menjamin pelaksanaan dan hak-hak dasar warga negara, serta kewajiban itu jangan sampai disalahgunakan dalam kewajiban bela negara. Sehingga apabila disalahgunakan, maka dalam pelaksanaan pemerintahan itu dibuat untuk melayani dan melegitimasi kekuasaan semata-mata seperti pada masa Orde Baru dengan KKN. Apresiasi dari kami untuk masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru atau yang lebih dikenal dengan Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1936 atau yang sering disebut dengan Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, perkembangan ekonomi di Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat.